Datang di channel Tutang Bos. Kalian saya mau sharing ke teman-teman semua gimana caranya kita berhenti berlangganan paket internet IndiHome ya. Jadi buat teman-teman semua yang mau putus paket IndiHome-nya itu bisa dilakukan secara online dan offline. Ini berdasarkan pengalaman sendiri. Jadi pertama, kalau misalnya teman-teman mau melakukan pemutusan IndiHome secara online, teman-teman harus telepon dulu ke 188 ya. Dan ini nggak boleh diwakilkan kalau misalnya mau online. Jadi teman-teman yang namanya terdaftar di layanan IndiHome-nya itu yang harus nelpon. Kalau misalnya ternyata sudah meninggal atau ternyata lagi di luar kota atau kayak gimana, alasan apapun itu harus datang offline ya. Nah, kalau misalnya online ini tadi tidak boleh diwakilkan, teman-teman nanti akan verifikasi data mulai dari nomor IndiHome, nama, telepon, dan email. Lalu kalau misalnya ada tunggakan, teman-teman harus bayar dulu ya. Jadi kalau misalnya ada tunggakan itu nggak akan bisa langsung diputus, tapi kalau misalnya ternyata sudah beres semua tagihannya itu bisa diputus. Oh ya, sebenarnya ini bisa diakalin ya kalau misalnya ternyata kita mau mutus IndiHome orang tua kita gitu. Kita ya mengatasnamakan orang tua kita aja, tapi kita harus sudah punya data nomor IndiHome-nya, nama, terus NIK, telepon, email, semuanya harus detail kayak gitu. Kalau mengakalinya ya teman-teman, cuma ya teman-teman tanggung resiko sendiri. Nah, ini nanti kalau misalnya kita sudah telepon ke IndiHome bilang mau putus layanan, nanti akan dijelasin oleh IndiHome-nya. Kalau putus layanan itu berarti nanti masih ada sisa yang tagihan yang harus dibayarkan. Terus nanti dikasih virtual account juga. Tapi pengalaman saya ya kalau misalnya yang tagihan itu nanti baru muncul di awal bulan berikutnya setelah kita putus. Jadi nanti baru kita bayar di awal bulan. Itu tuh untuk tagihan bulan berjalan ya. Kalau untuk tunggakan itu misalnya 3 bulan, 4 bulan belum bayar itu harus dibayar sebelum melakukan pemutusan. Cuma biasanya di bulan berjalan kan masih ada sisa tagihan ya, itu baru munculnya nanti di awal bulan depan kayak gitu. Nah, setelah itu nanti akan ada email. Nah, emailnya tuh seperti ini ya. Nanti emailnya tuh kurang lebih hanya ngeklik verifikasinya aja, verifikasi permintaan dengan kita menginputkan nomor KTP yang terdaftar. Cuma itu aja. Nanti kalau misalnya sudah berhasil akan ada verifikasi juga, lebih ke informasi kalau pemutusannya berhasil. Nah, nanti biasanya ada telepon dari petugas IndiHome ke kita karena mau ambil modem teman-teman. Nah, seperti itu ya. Cuma pengalaman saya lagi itu tuh nggak datang petugasnya. Jadi saya tuh 2 kali nih ya mutus IndiHome. Yang pertama di lokasi yang pertama itu petugasnya datang terus ngambil modemnya. Di lokasi kedua petugasnya tuh nggak datang, dan ketika itu saya pernah follow up juga deh ke IndiHome bilang kalau misalnya sudah selesai nih semua proses pemberhentiannya, tapi kok petugasnya nggak datang-datang, ujungnya nggak datang-datang ya. Sampai saat ini seingat saya nggak datang-datang ya petugasnya kayak gitu. Itu untuk yang online. Nah, untuk yang offline seperti apa, teman-teman tinggal datang aja ke Grapari, dan kalau misalnya diwakilkan itu harus bawa KTP yang mewakilkan, terus KTP yang diwakilkan, dan bikin surat kuasa ya, bikin surat kuasa dengan bermaterai 10.000, dan jangan lupa bawa modemnya. Jadi modemnya tuh udah dicabut sendiri. Ini info dari CS-nya ya, CS IndiHome. Lalu sama kalau misalnya ada tunggakan harus dibayar dahulu, lalu nanti ada verifikasi sih. Dan prosesnya bisa lebih cepat ya kalau misalnya offline itu di hari kita datang bisa langsung selesai. Cuma kalau misalnya di online kan nunggu email dulu. Nanti kalau misalnya ternyata email yang nggak datang-datang, kita harus ngerespon lagi ke CS-nya. Terus udah kayak gitu kalau misalnya ternyata ada tunggakan, kita harus dapat virtual account-nya dulu. Kalau misalnya offline ini lebih cepat ya prosesnya. Jadi ya tergantung teman-teman mau pilih yang online atau offline. Cukup mudah sih. Cuma nanti biasanya banyak pertanyaan dari CS IndiHome-nya, kenapa mau putus, kenapa nggak pindah paket dan lain-lainnya. Itu aja lah, teman-teman harus bisa jawabnya dan yakin ya kalau misalnya mau putus IndiHome. Oke, itu aja infonya, semoga bermanfaat. Terima kasih.